Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada, Jemaat GKJ Gombong. Kita kembali lagi pada kebaktian Minggu tanggal 25 Juli 2021, masih ibadah berada di rumah. Majelis GKJ Gombong menyampaikan salam sejahtera dan mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Sekiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari menginginkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis gereja. Untuk warta yang pertama, pagi hari ini, Minggu 25 Juli 2021, pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Emeritus Dr. Andes Sugianto Busono. Untuk minggu depan, kebaktian 1 Agustus, kita akan mulai ibadah langsung di gereja kita dengan jadwal seperti biasa untuk pagi jam 7.30 dan ibadah yang kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita duka, telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga dalam damai Kristus, saudara terkasih kita, Bapak Amiran, pada hari Selasa 20 Juli 2021 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat di rumah alamat Dukuh Kubang RT 001 RW 001 Kelurahan atau Desa Rowokle, Kecamatan Rowokle. Dimakamkan di TPU Gunung Mujil Utara. Pemakaman dilakukan secara protokol COVID, dilayani oleh BPBD dan Bagana atau Banser Penanggulangan Bencana. Pendeta mendampingi proses secara Kristen dengan alat pelindung diri lengkap dari tim petugas. Mohon doa segenap warga jemaat, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta selanjutnya, pelatihan musik organis. Untuk regenerasi dalam pelayanan mengiringi ibadah maupun acara gereja yang lain, akan dilaksanakan pelatihan musik organis secara gratis. Maka yang berminat dapat mendaftar melalui Ibu Anggi Prasanda atau Ibu Anggi Yunus Triwanto dengan nomor WA 08574386454. Tuhan Yesus memberkati. Warta terakhir, untuk verifikasi semester 1 tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang tata usaha gereja. Dimohon kepada semua komisi, tim, panitia, dan pepantan untuk mempersiapkan pembukuan keuangan selama 1 semester pertama di tahun 2021. Mohon perhatian segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk pekan ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita mulai dengan memujikan dari Kidung Jemaat 17, bait pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan karena pada pagi hari ini di hari sembah kita boleh dipertemukan Tuhan di dalam ibadah melalui pelayanan streaming. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari saudara-saudara kita satukan hati, kita khususkan ibadah kita bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita nyatakan sukacita kita di hadirat Tuhan dalam ibadah ini, karena kita boleh datang di hadirat Tuhan dan diterima olehnya. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 285 bait pertama, Bila Badai Hidup Menerpamu. Jemaat bersama-sama menerima dan memperhatikan sabda Tuhan Yesus yang berisi hukum kasih. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan Yesus bagi kita yang saat ini boleh datang menghampiri tahtanya di dalam ibadah ini. Saudara, sebagai umat tebusan Tuhan dalam kehidupan setiap hari, tentu kita hidup dengan mengarahkan hidup dalam percaya dan ketaatan kepada firman-Nya. Namun mari saat ini ketika Tuhan boleh berfirman kepada kita, kita melihat bagaimana kehidupan kita di dalam melaksanakan firman Tuhan ini. Jika kita jujur di hadapan Tuhan, maka kita menyadari dan mengakui bahwa kita tidak dapat melaksanakan firman Tuhan ini dengan sepenuhnya. Untuk itu mari saat ini kita bersama-sama menyatukan hati, menghampiri hadirat Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, perkenankan saat ini kami boleh datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kami umat tebusan Tuhan datang bukan membawa akan segala kebaikan kami. Namun Bapa, ketika Bapa bertanya kepada kami tentang bagaimana pelaksanaan firman Tuhan dalam kehidupan kami, kami menyadari dan mengakui Bapa, walaupun kami sebagai umat tebusan Tuhan telah mengarahkan hidup untuk hidup seturut dengan firman-Mu, tetapi kami tidak dapat melakukan itu dengan sepenuhnya. Kami bawa segala cacat, celah dan dosa kami di hadirat Tuhan dengan permohonan kiranya Tuhan mengaruniakan belas kepada kami. Tuhan berkenan mengampuni kami, agar dengan pengampunan Tuhan itu saat ini kami layak untuk beribadah kepada Tuhan dan melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah mengaku. Amin. Saudara-saudara, mari pengakuan kita ini juga kita wujudkan di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 39. Kita nyanyikan bait pertama dan bait keempat. Ku diberi belas kasihan. Walau tak
Kepada kita yang saat ini boleh menyatakan penyesalannya di hadirat Tuhan, saat ini Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita melalui berita anugerah yang saat ini terambil dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan Yesus yang berisi berita anugerah. Selanjutnya saat ini setelah kita menerima belas kasih Tuhan dengan menerima pengampunan dari Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk menyatakan hidup sebagai ciptaan baru. Karena memang di dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan baru. Petunjuk hidup baru kita terima dari kebenaran firman Tuhan dari kitab surat Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus berpegang, saya ulangi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan yang berisi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Baiklah, firman Tuhan ini kita terima dengan sukacita dan penuh syukur, dan marilah panggilannya kita sanggupi. Kesanggupan kita nyatakan dengan kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402 bait pertama dan bait yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi
Mari kita bersama-sama menyatukan hati, menghampiri hadirat Tuhan untuk memohon penyertaan-Nya atas firman yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, perkenankan kami bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena situasi yang ada pada Minggu pagi hari ini. Kami jemaat Tuhan di GKJ Gombong masih melakukan pelayanan ibadah dengan pelayanan streaming. Kami bersyukur karena semua itu dapat dipersiapkan dengan baik dan akhirnya dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah ibadah kami di rumah kami masing-masing. Bapa, bila sebentar kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga dengan itu kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami yang mendengarkannya Tuhan mampukan untuk memahaminya secara baik dan benar. Dan selanjutnya kami Tuhan mampukan untuk senantiasa memegangi dan memberlakukan firman itu di sepanjang kehidupan anugerah Tuhan. Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seberapa saudara-saudara yang membawa ataupun ada Alkitab, tentunya kita semua ada Alkitab. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan sesuai dengan leksionare, bahwa kita akan membaca bacaan Injil yang saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki
banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21, yang berbahagia tentunya setiap kita orang percaya yang suka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, walaupun masih dalam pelayanan ibadah melalui layanan streaming, ya, melalui YouTube GKJ, kita masih diperkenankan untuk ibadah. Kita sungguh bersyukur untuk itu, karena pada saat ini kita boleh menghayati akan keterhubungan kita sebagai umat tebusan dan Tuhan sebagai penebus kita. Saudara, dari bacaan firman Tuhan Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21, khotbah pada pagi hari ini diberi judul beriman di tengah badai kehidupan. Beriman di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah di rumah-rumah dengan layanan streaming melalui YouTube GKJ Gombong. Pertanyaan yang bisa disampaikan kepada kita, apa sebenarnya yang kita lakukan saat ini? Saudara,
bahwa apa yang kita lakukan saat ini merupakan wujud iman, yaitu sikap percaya kita kepada Tuhan. Ya, sikap percaya kita kepada Tuhan yang kita lakukan. Ya. Sebab kita percaya yang pertama, ya, bahwa Tuhan telah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Tuhan telah berkenan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Tuhan telah berkenan juga memberkati di sepanjang kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini, hari Minggu adalah hari sembah. Ya, hari kemenangan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya setiap hari Minggu kita itu bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Itu iman kita. Jadi sikap percaya kita. Ya. Hari kemenangan Tuhan Yesus. Sebab dengan kemenangan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sungguh-sungguh mendatangkan keampunan dosa dan keselamatan bagi kita. Kemudian alasan yang ketiga, ya, bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk istirahat, untuk menyucikan salah satu hari dari 7 hari anugerah Tuhan, ya, yaitu hukum yang keempat. Ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Intinya itu. Jadi kita sudah diperkenankan bekerja 6 hari dan kita menyabatkan, ya, menyabatkan hari kemenangan Tuhan dengan secara khusus, ya, kita mengutamakan hari Minggu itu adalah hatinya untuk, ya, beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, ya, bahwa Tuhan itu hadir juga dalam ibadah kita saat ini, ibadah di rumah-rumah. Ya, sebab firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 20, apabila ada 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, maka di sana, ya, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, karena Tuhan adalah roh, sehingga kita menyembah Tuhan tidak harus di gedung gereja, ya. Maka berkenaan dengan ini, dalam ibadah di rumah-rumah ini seharusnya kita memaknainya tidak ada bedanya ketika kita dapat beribadah di gedung gereja. Terutama hati kita, bahwa hati kita itu sungguh-sungguh ingin ibadah, bahwa saat ini saya ingin ibadah dengan keluarga dan percaya seperti apa yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami dan kita lakukan, sehingga kita ibadah di rumah pun harus kita lakukan dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, karena Tuhan hadir tengah-tengah kita. Ya, Tuhan mengetahui apa yang jadi isi hati kita. Ya, seperti kalau kita juga ibadah di gedung gereja, kanthi manah kang pakering, bahwa kita itu menghadap Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, iman, ya, itu sebenarnya merupakan anugerah Tuhan. Loh, bagaimana anugerah Tuhan? Sebenarnya saudara, sebelum kita itu menerima dan percaya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus, sebenarnya Roh Kudus itu sudah menerangi, membimbing kita, menolong hati dan pikiran kita, ya, sehingga akhirnya kita mempunyai pemahaman, ya, yang benar tentang Tuhan Allah yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya kita di situ mempunyai sikap percaya. Itu artinya anugerah Tuhan. Ya, iman adalah anugerah Tuhan dalam artian seperti itu. Ya, bukan dalam artian iman ini anugerah Tuhan sepenuhnya akhirnya itu seperti kita robot, itu bukan, saudara, bukan. Kita enggak seperti robot. Jadi kita punya akal budi, ya, dan juga kita punya kesadaran tentang Tuhan. Nah, disitulah Roh Kudus menerangi kita, sehingga kita beriman kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara, berkenaan dengan iman, bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya, ya,
Tuhan menghendaki agar iman kita dalam kehidupan anugerah Tuhan ini, ya, itu apa? Ya, dapat dikatakan semakin bertumbuh, ya. Iman kita semakin bertumbuh sehingga iman itu akan berbuah, akan membuahkan buah dalam kehidupan, yaitu hidup yang semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya. Selanjutnya, iman yang jelas, iman itu bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, ya, dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 22. Jadi iman kalau tidak menghasilkan buah, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kalau kita memahami berkenaan tentang iman, ya, maka Tuhan Allah itu mendidik kita orang percaya agar imannya itu semakin tumbuh, semakin kuat, semakin teguh kepada Tuhan. Ya, seperti tadi dalam kitab Petunjuk Hidup Baru, agar iman kita itu teguh. Iman kita kepada Tuhan Yesus agar teguh, ya, tidak terombang-ambingkan. Itu yang bisa kita pahami, ya, dan kuat. Dan saudara, Tuhan di dalam mendidik kita itu melalui tantangan dalam kehidupan, melalui permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Itulah bagaimana Tuhan mendidik kita agar iman kita semakin tumbuh. Ya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-21, kita akan belajar, ya, bagaimana di sana Tuhan itu mendidik para murid pada waktu itu, ya, berkenaan dengan percayanya kepada Tuhan Yesus. Memang mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus beberapa saat, ya, belum lama memang, tapi sudah melihat secara langsung tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar, ya, dengan kuasa. Bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka sudah tahu itu. Berarti dia sudah ada iman di sana, saudara. Tetapi ketika diperhadapkan dengan tantangan, saudara, ya. Jadi bagaimana di sini, bagaimana murid-murid pada waktu itu, terutama Filipus dan Andreas di sini kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, ya, di sana dikatakan begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini lebih kurang 5.000 orang dapat makan? Filipus berpikir secara logika, ya, secara logika di sini, ya, maka jawabnya logis sekali. Roti seharga 200 dinar, ya, tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka hanya, ya, menerima sebagian kecil. 1 dinar itu ongkos orang kerja 1 hari. Jadi kalau sekarang misalnya ongkos kerja itu, ya, misalnya dibuat 100 saja berarti 20 juta. 20 juta untuk beli roti berarti hanya 4.000, roti 4.000, ya, gambarannya seperti itu. Ya, ya, itu 4.000 seperti itu. Lah, kemudian Andreas juga memperhatikan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus. Andreas juga menyampaikan pendapatnya, logikanya, saudara. Logikanya, dia tahu ada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, saudara. Maka dia matur kepada Tuhan Yesus, ya, Guru, ada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa itu artinya untuk 5.000 orang lebih ini? Nggak ada artinya itu secara nalar, gitu. Ya, akhirnya Tuhan Yesus memang jelas minta itu, coba bawa sini, suruh mereka orang banyak yang duduk. Ya.
Akhirnya para murid duduk, orang banyak itu duduk, ya. Dan kebetulan di situ banyak rumput, mereka pada duduk semuanya, ya. Dan setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, dia hadirat Tuhan Bapa di surga, akhirnya dia memecah-mecahkan. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti jelai 5 itu dan ikan 2 itu. Dan akhirnya para murid membantu pelayanan itu sehingga semuanya akhirnya bisa makan dengan kenyang. Ya, bisa makan dengan kenyang. Saudara, di situ Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran berkenaan dengan iman orang Kristen. Selain dari fakta-fakta itu, maka di sana Tuhan Yesus mengajar kepada murid supaya mereka itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus tentang kasih dan kuasanya. Jangan ragu-ragu, karena ternyata 5 roti jelai yang kecil itu 2 roti ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Itulah kasih dan kuasa Tuhan. Dari situ ada pengajaran di situ, saudara. Maka setelah itu kumpulkan sisa potongan-potongan itu, jangan sampai ada yang terbuang, saudara. Ini pengajaran yang luar biasa, saudara. Artinya, saudara, sehingga saya sendiri ya mungkin kebanyakan di antara kita lah sebagai orang percaya bahwa makan itu berkat dari Tuhan, apalagi kita sudah bersyukur. Ya. Kalau makan ya dihabiskan. Kira-kiranya ya ngambil sedikit dulu. Ya, jangan sampai akhirnya ngambil banyak ternyata nggak dimakan. Saya di keluarga saya katakan itu. Kalau ada yang makan nggak habis, ya saya katakan, kenapa makannya tidak habis? Itu nggak benar itu. Jangan sampai nanti selain di sana-sana banyak orang butuh makan, juga nanti kalau kita nggak dikasih makan oleh Tuhan bagaimana? Berkat sudah disyukur dibuang-buang gitu loh. Ya, gitu loh. Itu yang perlu kita pahami. Ya, itu dan itu menjadi prinsip ya, prinsip kehidupan, karena sejak kecil sebagai orang percaya tentu kita juga sudah diajar dalam keluarga. Ya, ibu saya itu mengajar, nek mangan mbok ojo kecer-kecer. Wong rikala mepe gabah siji loro mboke jukuki. Saiki wis gari nyendok kok nganti dibuang-buang. Luar biasa, saudara. Ya, menghargai berkat Tuhan itu. Saya diajar oleh pengajaran seorang ibu desa. Ya, ini yang bisa kita perhatikan, saudara. Kemudian, saudara, selanjutnya dalam kisah selanjutnya ayat 16 sampai ayat yang ke-21, saudara, mengisahkan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus, dalam kisahnya kan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah nabi yang akan datang seperti yang dinubuatkan. Dialah Mesias walaupun enggak jelaskan. Dialah raja yang diurapi, yang akan memimpin umat Israel, yang akan membebaskan umat Israel dari kekuasaan bangsa lain. Tuhan Yesus tahu tentang hal itu. Maka Tuhan Yesus mengundurkan diri dari mereka dan naik ke gunung, ya, naik ke gunung. Ya. Maka ketika hari menjelang sore, menjelang gelap malam, ya, para murid itu akhirnya naik perahu akan menuju ke Kapernaum, saudara. Akan menuju ke Kapernaum. Yang jaraknya ya beberapa mil dari situ, tidak dijelaskan. Saya tidak mencari jaraknya kira-kira berapa. Itu yang bisa kita lihat. Tetapi ketika mereka mulai berlayar, ada angin kencang sehingga air di danau itu bergelora, saudara. Ada badai. Maka setelah mereka mendayung 2-3 mil, akhirnya Tuhan Yesus datang, saudara. Ya, Tuhan Yesus datang. Maka mereka itu menyangka dia hantu, karena tidak mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas air. Mereka belum memahami tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu sejauh mana itu, saudara.
Ya, itu perlu kita pahami. Tetapi karena mereka takut disangka itu hantu, sebab yang bisa ya nyantu, hanya roh-roh. Ya, itu. Ya, maka setelah di sana Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ya, aku ini jangan takut. Akhirnya mereka, oh, jebul guru. Ya, akhirnya mereka nggak takut lagi. Ya, mereka berupaya untuk mengupayakan supaya Tuhan Yesus naik ke perahu, saudara. Baru 2-3 mil, saudara. Setelah baru mau menaikkan, setelah naik ternyata sudah sampai di daratan di pantai Kapernaum. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Ah, itulah para murid diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana mereka harus sebagai murid Tuhan Yesus harus dapat memahami dan sungguh-sungguh bagaimana harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam keadaan apapun, ya, Tuhan Yesus itu berkenan untuk menolongnya. Ya, Tuhan Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan para murid, termasuk tentunya sebenarnya kita orang percaya, saudara. Kita orang percaya, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah ya, beriman di tengah badai. Ya, kalau dalam kisah tadi jelas para murid itu menghadapi badai langsung. Yang namanya badai adalah bagaimana ketika kita sedang mengadakan perjalanan di laut atau di air, maka di situ ada angin kencang, ya terjadi badai, ya seperti itu. Ya, kalau di dalam kehidupan kita juga kalau mau hujan juga ada badai, ya. Saudara, kalau ada angin kencang biasanya apa yang terjadi dalam diri kita? Ya, sering-seringnya kita menjadi takut. Ya, menjadi takut. Apalagi kalau ya saya sendiri juga memperhatikan itu ketika di rumah ada angin, ya bus, wah pohon sampai menteliung. Ya, ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Dan kalau kita mau perhatikan, saudara, badai kehidupan itu bukan hanya bencana alam, angin ribut, ya, dan sebagainya. Tetapi bencana badai kehidupan itu adalah segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ini. Itu juga dapat berarti itu adalah badai kehidupan. Ya, dalam kehidupan keluarga maka juga dikatakan kalau ada masalah berat, ya, hubungan antara suami istri atau anaknya yang kurang menurut, maka di situ ada badai kehidupan. Ada badai kehidupan. Ya. Ada yang juga bagaimana sekarang menerima sakit penyakit itu sudah menaun misalnya, itu juga dapat diartikan sebagai badai kehidupan. Apalagi saudara sekarang ini, ya, tentang COVID-19, variannya banyak dan lebih ganas secara ilmu pengetahuan kita ketahui. Bagaimana saudara? Apakah badai COVID-19, penyakit ini, virus ini akan membinasakan kita manusia? Pertanyaannya. Secara akal budi? Tidak. Tidak, saudara. Jelas sudah dianalisa dari sosmed itu, tidak. Maka jangan terlalu takut yang berlebihan. Apalagi secara iman bahwa COVID-19 ini jelas tidak akan membinasakan kita, sebab kita anak Tuhan. Tidak membinasakan umat manusia, enggak. Ya, kita harus iman itu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Maka dengan adanya badai ini, sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen atau juga agama-agama lain yang percaya kepada Tuhan, kita tidak membahas tentang Tuhannya sama enggak dan macam-macam, enggak. Tapi Tuhan hanya menghendaki supaya kita lebih
dekat kepada Tuhan. Hidup ini jangan mengandalkan diri, ya, tetapi lebih mengandalkan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi iman itu harus lebih kuat, lebih kuat. Itu yang bisa kita pahami. Kita harus percaya, saudara. Jangan ada rasa ketakutan yang berlebihan. Walaupun saudara melalui COVID-19, di mana saudara kita warga jemaat yang juga terpapar COVID-19, bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Apa kita harus ada rasa takut yang berlebihan? Oh tidak, jangan saudara. Ya, jangan terlalu takut. Tapi kita harus memang memahami secara logika bahwa virus COVID-19 dengan variannya itu memang ada. Ya, maka sebagai orang percaya, ya kita sungguh bersyukur karena sudah ada penemuan-penemuan selain adanya vaksin, selain bagaimana kita menjaga agar kita tidak terpapar COVID-19 misalnya. Ya, maka kita ini akhirnya kita akan bisa eksis menghadapi COVID-19 ini. Ya, jadi itu yang bisa kita pahami. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini, para murid pada waktu itu dan juga kita orang percaya saat ini, kita diajar oleh Tuhan Yesus yang pertama, ya, bahwa dalam hidup ini iman dan akal budi itu berjalan beriringan. Iman dan akal budi itu berjalan beriringan. Ya, maka dari firman Tuhan tadi di sana jelas Tuhan menghendaki agar iman dan akal budi berjalan beriringan. Mereka paham ada orang banyak, ya, itu butuh uang yang sangat banyak kalau secara akal budi harus kasih roti. Tetapi kita juga harus tahu, para murid harus tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi. Ya, itu harus jalan bersama-sama. Ya, maka dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ke depan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentang pelayan dalam gereja, ya. Maka ketika kita boleh mempunyai rencana untuk kemuliaan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan misalnya, ya, kalau pada akhirnya ada kesepakatan kita akan merenovasi gedung gereja, ya, misalnya itu. Nah, itu akal budinya ya jelas harus dihitung. Ya, harus menghitung biayanya berapa. Dan itu yang jelas bukan untuk wah-wahan, tetapi ini adalah untuk kita semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya, ya, itu yang bisa kita pahami. Demikian juga berkenaan dengan sakit penyakit, ya, dengan sakit penyakit khususnya COVID-19, saudara, itu jelas logika ada, ya. Maka sebagai orang percaya kita bersyukur, ya, karena kita boleh menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kita juga bersyukur karena apa? Karena ilmu pengetahuan semakin maju, bagaimana kita mencegahnya, ya. Bagaimana kalau kita akhirnya terpapar, ya. Maka di sana bagaimana kita menjaga imun tubuh ini, itu sudah. Dan berserah kepada Tuhan, percaya. Ya, kalau kita ingat firman Tuhan, ya, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita gembira, kita anak Tuhan, ya, maka imun akan baik, sehingga akhirnya karena pengharapan kita kepada Tuhan, ya, kita tidak mencemaskan karena mengandalkan akal budi, ya, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan sembuhkan kita. Demikian juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan ini. Jadi iman dan akal budi adalah berjalan bersama-sama.
Selanjutnya yang kedua atau hal yang kedua adalah bahwa dalam menghadapi kehidupan maka iman itu perlu terus menerus ataupun kita itu terus menerus belajar, ya. Belajar menghayati iman itu, saudara. Kita harus menghayati, iman itu harus dihayati. Kalau enggak, ya iman itu tidak akan tumbuh. Ya, jadi karena menghayati dan bisa melihat tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya ada orang yang akhirnya disembuhkan dari sakitnya yang secara logika ya cukup berat, ya karena jenis kanker, ya. Pada saatnya kok ya ada yang misalnya kebutuhan darah bisa terpenuhi dan macam-macam. Sehingga akan semakin meneguhkan imannya. Ya, sehingga ketika menghadapi kehidupan dengan segala permasalahan, badai kehidupan ini, ya tenang saja karena Tuhan bersamanya. Tuhan siap untuk menolong dia. Demikian juga kita seperti itu, saudara. Dalam kehidupan kita, ya, Tuhan itu jelas mengasihi kita. Tuhan itu siap menolong kita dan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Para murid mendayung 2-3 mil, ya, dia butuh pertolongan, tapi gimana? Enggak ada di sini. Oh, tadi naik ke gunung. Ya, Tuhan datang tepat pada waktunya. Sehingga akhirnya mereka karena percaya bahwa itu gurunya, Tuhannya, mari Tuhan, enggak takut lagi, tidak menyangka dia hantu. Akhirnya perjalanan yang harusnya berjam-jam saat itu juga sampai ke tujuan dengan selamat. Badai hilang semua. Nah ini saudara, ini firman Tuhan yang bisa kita pahami. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan kehidupan untuk iman kita, maka di situ kita tidak boleh belajar hanya akal budi, tapi kita mohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus menolong kita agar kita dapat lebih melihat tentang campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin teguh iman kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, jika dalam kehidupan ini saudara, selama kita hidup di anugerah Tuhan ini, kita akhirnya mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, ya, dan dapat menghasilkan buah-buah iman, ya, maka harus kita sadari bahwa itu semua adalah karunia Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dalam keadaan apapun, terutama dalam badai kehidupan yang kita terima, kita alami, ya kita harus hidup di dalam iman. Sebab tanpa iman, hidup kita yang jelas akan jatuh. Terjadi kekhawatiran yang luar biasa dan tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Tapi kalau kita beriman, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan telah menyelamatkan kita, kita anak Tuhan, Tuhan itu setia, Tuhan mengasihi kita, Tuhan ada dekat kita. Itulah iman, saudara. Maka kita senantiasa mengundang Tuhan campur tangan menolong kita dan berserah. Tuhan memakai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat teduh.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama membaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami bersyukur di hadirat Tuhan oleh segala kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah dengan layanan streaming pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, kami rasakan dan pahami bersama. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk senantiasa memegangi dan memberlakukan firman itu di seluruh kehidupan kami, kehidupan anugerah Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami menyadari dalam ibadah ini tentu terdapat kekurangan bahkan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, seperti kami juga Tuhan ajar untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Bapa di surga, perkenankan saat ini kami menaikkan syafaat kami. Perkenankan saat ini secara khusus kami boleh membawa akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ataupun dalam perawatan. Kami boleh menyerahkan akan keberadaan saudari kami, Desiana Cahyaning Sukmajati, putra dari keluarga Bapak Ibu Edi Gustento, yang Tuhan anugerahi pekerjaan sebagai guru di Pangkal Pinang Bangka, di mana saat ini sedang menjalani isolasi mandiri berkenaan dengan sakit terpapar COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kehidupannya untuk meneguhkan imannya, dan Tuhan berkenan memberkati untuk istirahatnya dan juga segala obat-obatan yang boleh diminumnya, sehingga atas berkat Tuhan itu anak dan saudari Desiana Cahyaning Sukmajati akan boleh segera memperoleh kesehatan dan kesembuhan yang penuh daripada Tuhan. Demikian juga kami boleh menyerahkan yang tidak dapat kami aturkan satu persatu, yang sedang terganggu kesehatannya, ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkenan untuk menjamah sakit penyakit yang diderita oleh warga jemaat, dan biarlah dengan jamahan Tuhan saudara kami akan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu.
Kami juga mohon berkat Tuhan untuk perawatan Bapak Suharto di rumahnya. Demikian juga untuk kekuatan dan kesehatan Bapak Indrajit, Ibu Trihartiningsih, Bapak Puspo. Demikian juga untuk Bapak Tugimin. Mohon berkat untuk kesembuhan Ibu Suparjo dari operasi beberapa waktu yang lalu di kaki sebelah atas. Demikian juga untuk Saudara Wisnu di Sidayu. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami juga boleh menyerahkan akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, mohon berkat Tuhan untuk setiap pekerjaan anugerah-Ku Tuhan, di dalam kami boleh menjalaninya. Berikan kami kemampuan, sukacita dan kerelaan, agar melalui itu kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk studi anak-anak warga jemaat GKJ Gombong yang sampai saat ini masih harus menerima pelayanan streaming dalam belajarnya. Berikan kemampuan pada keluarga-keluarga di dalam mendampingi anak-anaknya. Demikian juga anak-anak dari PAUD TK sampai ke perguruan tinggi di dalam mereka belajar. Tuhan perkenankan untuk lebih giat lagi, sebab itu merupakan tantangan, sehingga pada akhirnya anak-anak warga jemaat boleh mengikuti pelajaran pengajaran yang ada dan sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi studinya. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami juga boleh menyerahkan untuk seluruh pelayanan pemberitaan Injil, baik itu yang dilaksanakan melalui pelayanan rumah-rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga sosial Kristen dan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk seluruh pelayanan jemaat Tuhan di GKJ Gombong ke dalam tangan penyertaan Tuhan, baik itu ibadah, demikian juga perkunjungan dan lain sebagainya. Secara khusus Bapa, saat ini kami mohon berkat Tuhan untuk balik nama atas tanah hibah dari Suwargi Bapak Kamisno dan Ibu Atmo. Demikian juga mohon berkat Tuhan untuk penyelesaian perpanjangan atau peningkatan hak atas tanah sebagai tempat rumah pastori dan juga ex-SMP Masai sebagai tempat ibadah. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami juga menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan berkenan campur tangan pemerintah di dalam menegakkan pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan, demikian juga hal yang lain. Terkhusus kami juga mohon berkat Tuhan untuk pemberantasan pandemi COVID-19 melalui vaksin yang dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia. Demikian juga mohon berkat untuk setiap rumah sakit yang melayani saudara-saudara yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19. Demikian juga para dokter, juru rawat, relawan yang ada. Mampukan seluruh warga masyarakat di Indonesia untuk memahami keadaan ini secara benar, dan selanjutnya Tuhan mampukan untuk mengasihi diri sendiri dan sesama dengan antara lain memberlakukan secara khusus protokoler kesehatan yang berlaku, sehingga hidupnya akan boleh terhindar dari COVID-19 dan juga orang lain. Bapa, demikian doa yang dapat kami aturkan. Seberapa yang tidak berkenan Tuhan berkenan mengampuninya, yang berkenan kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon. Terima kasih Bapa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam minggu yang kita lalui, Tuhan telah memberikan berkat bagi kita, dan pagi ini kita aturkan sebagian untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kita dasari dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jalannya kantong persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan bait 3. Sekarang beri syukur. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapa, dan segala syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan berupa uang dalam persembahan mingguan, bulanan, mirunggan, dan persembahan syukur. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu. Dan ajaklah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dan kami juga mohon sebentar lagi kami akan pamit undur dari tempat ibadah ini. Kami mohon Bapak menyertai perjalanan kami sampai ke rumah pemberian Bapak dengan selamat. Di dalam Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari saudara-saudara kita tanggapi firman Tuhan yang telah kita terima, kita renungkan dan rasakan bersama dengan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 bait pertama dan bait kedua, ku ingin selalu dekat padamu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur karena ibadah ini dapat berjalan dengan tanpa halangan suatu apapun, dan kita boleh mengakhirinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan kita boleh melanjutkan aktivitas kita hari ini dan selanjutnya dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku.